Cun, mendingan lo telepon tuh teman-teman lo yang orang-orang PH, ya kan? Orang-orang agensi. Lo tanyain deh, kenal sama Aryo nggak? Halo? Gi? Ya sebentar aja, nggak sibuk kan? Karena gue memang punya kenalan beberapa PH juga dan ada telko-telko yang udah gue kenal, akhirnya gue telepon aja salah satu temen gue dan dia akhirnya tidak ngasih tahu juga keberadaan Aryo, tapi dia ngasih tahu bahwa Aryo itu deket banget sama seorang asisten artis namanya Butet. Nah, temennya Bacun si Agi punya nomor telepon Butet, dia langsung kirim, kita langsung hubungin Butet. Halo? Iya, ini saya Bacun. Betul ini dengan Butet? Iya, maaf ganggu waktunya ini. Saya cuman pengen tanya nih, kira-kira tahu nggak ya keberadaan Aryo? Kurang bersahabat ketika ditelepon, tapi setelah itu dia nyuruh kita datang ke lokasi syuting tempat dia lagi bekerja. Coba lo telepon deh, si Butet. Ya udah, gue telepon ya. Halo, Butet. Kita udah nyampe di lokasi syutingnya, kita telepon, akhirnya kita ketemuan dan dari situ kita mulai tanya-tanya soal Aryo. Halo, Mbak Butet ya. Ini aku temennya Bacun tadi yang telepon. Halo, Fiona. Butet. Yang tadi telepon. Kita boleh ngobrol-ngobrol santai di sini, Mbak. Mbak Butet, langsung aja ya. Iya. Mbak Butet punya informasi apa tentang Aryo? Saya sih udah lama ya nggak ketemu sama si Aryo ini. Udah lama lah lost kontak gitulah Kak. Tapi lulus kontak gimana ya? Soalnya ini gue dengar informasi katanya Mbak Butet ini dekat banget sama yang namanya Aryo. Aduh. Siapa Pacaran nih? mungkin atau? Ya. Aduh Kak. Aku itu udah nggak ada berhubungan lagi sama si Aryo itu. Dulu itu kami sempat kenal itu di lokasi syutingnya. Jadi kebetulan saya ini ngasistenin beberapa artis. Lah, si Aryo itu kan masukin figuran ke PH-PH di lokasi lah kami ketemu. Ya ketemu kayak biasa lagi malah di lokasi lah. Nah, setelah dari situ dia itu jadi sering nemuin saya. Datang ke lokasi, bawain makanan, bawain gorengan, sambil bawa figurannya itu. Minta tolonglah dia ke aku kan. Minta tolong dia ke aku biar figuran-figurannya itu bisa foto sama artis-artis yang ku bawa, bisa foto sama artis-artis yang lainnya juga. Akunya di sini yang dimanfaatkan, Bang. Baru juga nyeletukin soal Aryo, dia juga malah tetap ngotot, malah tetap marah dan nggak mau tahu soal urusan Aryo. Karena si Butet ini merasa dirinya udah dimanfaatin sama Aryo, dia kayak bawa ekstras figuran, tapi nyatanya malah pengen minta foto sama artis-artisnya dia. Ini kalian ini bukan satu-satunya orang yang nyari Aryo, sudah berpuluh-puluh orang yang nyari Aryo. Sudah banyak kali korban, udahlah jangan lagi berhubungan sama dia lah, mendingan lah lupakan aja lah dia, udahlah. Masa kita mau cari kakak dia, itu udah lama hilang, Mbak. Udah gini aja lah, Bang. Biar ini semua juga kelar, jangan lagi ganggu-ganggu aku ya. Iya. Aku juga banyak urusan. Aku tuh pernah dengar-dengar nih, tapi nggak tahu masih sudah apa enggak. Udah lama kali nih, katanya dia tuh buka agensi gitu di Gang Macan. Gang Macan Nomor 46. itu daerah mana ya? Daerah mana itu aku nggak tahu lah, kurang jelas lah aku. Itu udah lama kali tuh. Coba lah kalian cari. Nanti kita coba cari lah GPS aja ya, yang GPS ya. Akhirnya ngobrol-ngobrol panjang lebar, dia ngasih tahu alamat kantor agensi si Aryo. Jalan Macan nomor 46. Ini katanya Gang Macan nomor 46. 46. Kiri apa kanan ya? Itu coba tanya. Bu, numpang tanya ini bener Gang Macan? Tuh. Tahu nomor 46 nggak, Bu? Oh, itu sebelah. Oh, sebelah sini, Bu? Iya. Ini. Yaudah, terima kasih banyak Kasih, Bu, ya. Terima kasih, Bu. Ini kan yang tadi kan? 46. Ini, Kak. Permisi, Permisi. Assalamualaikum. Isi. Mbak, maaf ganggu nih, Mbak. Isi, Mbak. Ini sih, Mbak. Ada apa ya, Mbak? Mbak, ini benar rumah agensi yang bernama Aryo. Ini rumah Aryo buat agensi. Oh, kalau gitu kita boleh ketemu sama Aryo ya nggak? Oh, Mas Aryo nggak ada. Ini rumah Bu Roro. Lah, kata Mbak tadi ini kan rumah agensi Aryo.
Iya dulu mas, ini dipakai buat agensinya Aryo. Tapi sekarang ini rumah Bu Roro. Oh, Itu Bu Roro siapa ya? Bu Roro pacarnya Mas Aryo. Tapi mereka udah lama putus. Oh, jadi Aryo tuh cuma nebeng di situ. Terus kita tanya, Aryo mana? Nah, pembantunya bilang, majikan saya sama Aryo itu udah putus. Kalau boleh tahu itu alasannya apa sih Mbak? Sampai Mas Aryo keluar dari sini nggak jadi agensi lagi di rumah ini? Gak tahu mas, saya dengar sih mereka tuh berantem besar-besaran mas. Berantem. Iya, itu berantem gede-gedean saya dengar sih. Dia tuh pacar gelapnya. Mbak kira-kira tahu nggak siapa pacarnya? Saya dengar sih orang Manado gitu mbak. Manado? Oke, kalau gitu kita boleh nungguin Bu Roronya aja nggak? Sebentar lagi sih Bu Roro pulang. Ya udah nggak apa-apa Mbak. Kita tunggu aja dulu. Terima kasih ya, Mbak. Ya. Mbak Jun, Fiona, kalian sepemahaman sama gua nggak kalau yang dibilang orang Manado itu Nggak mungkin. Aryo itu lagi dekat sama kakak gue. Iya. Nah, maksudnya kita pikir positif aja sih, kan? Iya. Gue panik beneran. Iya, Siska, dengerin ya. Bisa bantu gue enggak? Iya, dia dengerin. Orang Gue nggak mau kakak gue. Iya. Kita tanya-tanya soal Aryo, dia juga nggak tahu karena dulu sempet dia pernah di sini di rumahnya katanya, dan dia juga sempat ada hubungan juga sama yang namanya Bu Roro. Dia ngasih tahu kalau Aryo itu sempet cekcokan juga, sempat adu mulut sama si Bu Roro ini. Sempat dibilang katanya kalau Aryo ini udah ngehamilin orang lain yang katanya orang ini dari Manado. Menyangka bahwa kakaknya yang dihamili sama Aryo. Mukanya udah kelihatan panik, udah mondar-mandir ke sana kemari. Kita juga udah mondar-mandir nih pemirsa, udah bingung gitu menenangkan si Francisca ini. Aku mesti telepon gak ya nyokap bokap gue? Bentar. Mereka harus tahu, Kak. Mereka harus tahu. Kebenarannya belum tentu benar kan? Semuanya belum tentu benar. Itu kan baru asumsi gua tadi. Gua minta maaf, sorry. Maksud gua minta maaf tadi. Itu baru asumsi gua. Gue Sekarang jauh-jauh dari Manado ke Jakarta untuk cari kakak gue. Dan gue harus kayak gimana dong? Lu harus diem. Diem dan sabar. Ya.